Halo, nama kamu siapa? Nama aku Juno. Aluna. Naila. Aluna, tahu nggak makannya kalau setiap hari makannya apa? Nasi. Kamu kalau di rumah makannya apa? Makannya nasi. Pakai nasi. Tahu nggak nasi itu tanaman sayur atau buah? Sayur. 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 Hai, salam semuanya. Hari ini ketemu lagi sama Kak Ari yang sekarang berada di Nasa Valley. Sekarang di Nasa Valley sudah ada tempat yang keren. Tempat di mana kalian bisa belajar bercocok tanam. Bisa nanam sayur, nanam buah, bahkan ada teknik-tekniknya. Nanti kalian bisa belajar apa itu hidroponik, apa itu aeroponik, dan kalian juga bisa menanam makanan pokok kalian. Ayo, siapa yang tahu? Kalian tahu nggak apa makanan pokok kalian? Iya betul, nasi. Tapi kalian tahu nggak sih nasi itu dari mana asalnya? Tumbuhannya seperti apa? Tinggi atau pendek? Atau bahkan jangan-jangan nasi itu tergolong sayur? Atau jangan-jangan nasi itu tergolong dari buah? Nah, nanti kita akan cari tahu sama-sama. Oke, ini dia NASA Smart Farming. Oke, hari ini kita sudah berada di Nasa Valley dan sekarang kita sudah bersama dengan Pak Roni. Halo. Dan kita akan menanam padi untuk pertama kali di Nasa Valley di Smart Farming NASA School bersama dengan Pak Roni. Ya, selamat sore semua adik-adik. Jadi ini adalah sebuah proses yang barangkali kalian semua belum pernah melakukannya. Siapa yang tahu? Nasi itu asalnya dari mana? Dari mana? Nah, sebelum jadi nasi dia dibuat dari apa? Dari beras. Apa? Beras ya. Jadi beras setelah dikupas itu akan dimasak dan akan menjadi nasi. Dan sekarang pertanyaannya, beras itu dari pohon apa dari pabrik? Dari pohon ya. Ya, pohon padi yang nanti kalau kita tanam dalam waktu sekitar 3 bulan akan bisa menghasilkan buah-buah yang akan berubah menjadi beras atau padi ya. Nah, apa yang kita harus lakukan di sini adalah kita akan menanam di ladang atau di sawah yang ada di belakang saya. Ya, sudah siap untuk ditanami. Apakah adik-adik mau menanam semua? Siapa yang mau ikut menanam? Ya, jadi kalau petani itu menanam, dia ada istilah yang sering kita dengar. Apa itu namanya? Nandur. Apa itu nandur? Nanam mundur. Nah, nanam mundur. Kenapa nanamnya harus mundur? Karena petani itu menanam, dia harus melihat garisnya. Adik-adik bisa lihat, di sana sudah ada kotak-kotaknya. Ya, jadi kalian nanti akan saya beri contoh untuk menanam di titik-titik pertemuan garis. Ya, jangan sampai meleset. Karena harus melihat garisnya, makanya kalau kita nanam nggak boleh maju. Kalau maju kita nggak bisa melihatnya ya. Jadi kita harus nanam mundur. Contohnya, ya, boleh sekarang satu anak masing-masing mengambil bibit padi yang ada di sana. Coba satu orang bawa satu ikat. Nah, cara menanamnya, kita menanam satu lubang itu terdiri dari 3 pohon padi. Lihat nih, saya ambil satu, ya. Ambil yang kedua, coba semuanya ikuti. Lalu ketiga, coba masing-masing mengambil 3 pohon untuk ditanam dalam satu lubang, ya. Boleh sedikit kalau mau terlalu kecil atau terlalu kurang besar ya boleh 4 ya. Ayo semuanya pegang bibit padi yang sudah disiapkan ya. Ikuti aku ya. Ayo kita ke sawah.
Caranya nih, lihat nih. Gimana cara? Ya, dikorek sedikit. Masukkan akarnya. Ya. Lalu diuruk lagi. Bisa? Bisa ya, setiap kotak. Kalau sudah selesai satu baris, mundur. Ya, selesai baris kedua, mundur lagi dan seterusnya. Ya, aku lagi bersama Juno. Kita lagi coba belajar nandur, nanam mundur padi yang kita coba harapkan nanti hasilnya menjadi beras. Juno, gimana kesan-kesan kamu? Seneng nggak nanam padi? Senang banget. Senengnya kenapa? Karena bisa main kotor gitu? Ya bisa main kotor. Bisa main kotor. Coba kamu tanam satu. Ayo, tanam seperti tadi di situ. Iya. Oke. Mundur lagi. Ya, itulah sebabnya istilah menanam padi disebut nandur, karena yang benar nanamnya sambil berjalan mundur. Supaya apa? Supaya bisa melihat di bagian depan apakah lurus atau tidak. Ya, kalau maju kita nggak bisa ngelihat yang di belakang kita. Masih dalam proses nandur ya. Ini anak-anak sengaja dilibatkan untuk mereka memahami proses bagaimana nasi bisa sampai ke piring mereka di meja makan ya. Kita tahu beras itu atau nasi itu berasal dari beras yang ditanam dari pohon padi. Ya, ini pohon padinya. Jadi, mereka merasakan first hand experience ini tujuannya adalah biar merasakan betapa prosesnya tidak mudah. Ya. Jadi harus bisa menghargai hasil jerih payah petani dengan cara paling tidak boleh membuang nasi ya. Kalau nggak ambil makanan harus selalu dihabiskan. Ya, supaya upaya dan jerih payah para petani tidak sia-sia. Ya, semoga ini bisa menginspirasi anak-anak semua. Kalau mau tahu, jadi kategori buah atau sayur itu adalah kita memperhatikan bagian dari tanaman yang mana yang terutama dimakan atau dikonsumsi. Kalau pohon padi itu berbuah, ya buahnya itu seperti biji-bijian, jadi termasuk kategorinya tanaman buah. Ya, pada umumnya beberapa jenis padi usia tanamnya agak berbeda, tapi umumnya sekitar 3 bulan ya. 3 bulan atau 90 hari lebih. Ya, jadi dalam setahun kalau mau ditanam terus-menerus bisa 4 kali panen. Walaupun pada umumnya kebanyakan masih menanam setahun itu 3 kali. Ya, kalau mau 4 kali berarti setelah dipanen harus cepat diolah lagi untuk segera ditanam lagi. Itu banyak macamnya, ada yang disebut beras merah, warnanya kemerahan. Ada beras putih yang pada umumnya kita makan. Kemudian ada beras ketan ada yang putih, ada yang hitam. Ada juga beras hitam, bukan ketan tapi beras hitam. Dan kalau kita ke restoran Timur Tengah, ada jenis beras yang berbeda. Yang disebut beras panjang atau long grain, ya itu disebut beras basmati. Basmati ya. Hari ini kita sudah menanam padi di NASA Smart Farming untuk pertama kali bersama dengan Pak Roni. Ya, tadi anak-anak sudah ikuti prosesnya, sangat exciting ya Pak. Wah, ya? betul. Betul. Udah kotor-kotoran dan semuanya nggak ada yang takut sama yang namanya kotor. Ya Pak ya. Dan ini hasilnya di depan. Nah, ini dia nih. Kalian bisa lihat semua. Anak-anak bersama-sama ya. Yes, disinilah hasilnya nanti sudah ditanam padi. Nanti kita akan mereka tumbuh ya Pak? Ya, dalam waktu 3 bulan kira-kira kita akan panen. Nah, 3 bulan lagi kita akan tunggu dan kita akan memanen apa yang ada di sini. Iya. Seru banget. Nanti anak-anak kita libatkan lagi. Betul. Proses panennya. Wah, nanti akan gitu. proses panennya akan dilibatkan lagi nih. Tapi ada pertanyaan nih Pak Roni. Ya. Tadi yang sebenarnya kita lakukan ini sebetulnya tujuannya apa? Dan kenapa kita melakukan hal ini Pak? Ya, untuk anak-anak ini salah satu bagian kegiatan yang melatih motorik mereka. Motorik, oke. Jadi jangan main gadget aja cuma duduk. Wah, iya betul tuh. Ya, jadi gerak badan, tangannya, kakinya semua Betul. bekerja. Dan yang lebih penting lagi, mereka harus menghargai profesi petani karena nasi yang mereka makan, beginilah prosesnya diawali. Ah, gitu, betul Gitu tuh ya, ya. poin pentingnya tuh. Kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh para petani.
terutama beras. Ya. Karena kan banyak nih Pak, anak-anak makan tapi nasinya nggak habis. Nggak dihabisin. Betul. Oh. Karena kalau kita tahu, kalau kalian tahu bagaimana cara menanam beras, waduh, ternyata asik, seru, ya Pak asik ya. dan seru ya. Iya. Jadi mudah-mudahan anak-anak setelah ini bisa lebih menghargai sehingga apa yang mereka ambil harus dihabiskan. Betul. Ya, nggak ada yang terbuang ya. Nah, apa yang diambil harus dihabiskan. Dan ini belum habis nih Pak. Ya, Ini kita kayaknya masih ada yang kosong Ya, nih. nanti Yuk, kita kita tanam merapikan. lagi yuk. Ayo Ya, Pak, kita tanam lagi Pak. rapikan lagi ya. Oke, bye-bye.